Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan, sehingga kita telah memasuki minggu yang ke-22 di dalam masa PKPP. Tema kita hari ini adalah berjalan dengan Tuhan dalam pencobaan. Dalam kehidupan ini saya percaya kalau kita mau menjawab dengan jujur, tidak ada seorang pun yang suka masuk dalam pencobaan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan, kesengsaraan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Semua orang menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, kehidupan yang menyenangkan. Ayub juga tidak pernah menduga kalau dalam kehidupannya dia akan menghadapi pencobaan yang begitu besar. Dalam satu hari, Ayub kehilangan hartanya, kehilangan ternaknya, kematian anaknya yang laki-laki dan yang perempuan. Mungkin orang yang tidak mengenal Ayub, mereka akan berkata, ini karena tulah, karena dosa yang telah dilakukan oleh Ayub. Tapi dalam kenyataannya, Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Mungkin orang juga akan bertanya, mengapa hal ini boleh terjadi kepada Ayub? Apa kesalahan Ayub? Mengapa Tuhan tidak melindunginya? Charles Spurgeon dalam bukunya mengatakan, pencobaan mengajarkan kita siapa diri kita sesungguhnya. Pencobaan menggali dalam-dalam dan membuat kita melihat kita ini terbuat dari apa. Artinya, ketika kesukaran datang, ketika penyakit datang, ketika persoalan datang, diri sejati kita akan tersingkap. Apa yang benar-benar kita sembah akan tersingkap. Ketidaknyamanan, gangguan stres, frustasi, habis kesabaran. Ini semuanya sedang menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Jangan katakan saya sangat menyesal, saya hilang kesabaran, ini bukan diri saya. Sebaliknya itu adalah diri sejati Anda. Hilang kesabaran adalah hilangnya kepura-puraan yang mengatakan bahwasanya Anda adalah orang yang baik. Justru dalam kesukaran kita menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Melalui penderitaan sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kita untuk dipakai lebih lagi. Melalui penderitaan inilah keegoisan kita, sifat mementingkan diri kita itu dibakar. Yaitu sifat mementingkan diri yang seringkali menuntut perhatian dan kedudukan yang utama. Sebab Allah memanggil kita adalah untuk membangun komitmen yang teguh kepada Kristus, yaitu melalui iman kita. Ketika kita tunduk, kita menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka rasa frustasi, ketakutan, kepahitan, rasa tertolak, rasa terisolasi, ini akan hilang kuasanya atas diri kita. Dan Kristus akan benar-benar menjadi Tuhan atas kita. Maka kita akan masuk dalam kedewasaan rohani yang jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Sebuah permata tidak akan mengkilat kalau tidak melalui gesekan. Begitu juga manusia, kita tidak akan menjadi sempurna kalau tidak melalui ujian. Tanpa perguburan manusia tidak akan menjadi kuat. Kita melihat batu karang yang ada di tepi pantai. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu ombak datang menghantam batu karang ini. Tapi kita melihat batu karang ini tidak tergoyahkan. Dia semakin hari akan berdiri semakin teguh, semakin kokoh. Jadi melalui pencobaan inilah kita akan belajar. Yang pertama yaitu pencobaan menolong membangun ketekunan iman. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Untuk menerima mahkota kehidupan ini, kamu memerlukan kesabaran, kamu memerlukan ketekunan, kamu memerlukan tahan uji, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, melalui pencobaan pribadi kita dimurnikan. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mungkin dalam kehidupan kamu masih ada keangkuhan, ada akal pahit. Oleh karena itulah tukang periuk, yaitu Tuhan sendiri, Dia mau membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu perlu dimasukkan di dalam perapian untuk dibakar, dibentuk kembali menjadi bejana yang lebih indah lagi. Ayub dalam pasal 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupnya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah kehidupan kita. Di dalam pencobaan kita dimurnikan untuk muncul, timbul seperti emas. Yang ketiga, pencobaan membentuk karakter. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita harus tetap bersyukur. Kita harus bersyukur dan tetap percaya bahwasanya kasih karunia Tuhan akan cukup bagi kita. Melalui pencobaan inilah kita dibentuk karakter kita untuk menjadi karakter yang tahan uji. Yang keempat, pencobaan menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan tempat bergantung yang dapat dipercayai. Ketika kita melalui pencobaan, orang lain, semua orang sedang melihat, memandang kepada diri kita, melihat bagaimana reaksi kita, bagaimana sikap kita, bagaimana iman kita. Apakah masih ada damai sejahtera? Apakah masih ada sukacita? Apakah masih ada pengharapan dalam pencobaan ini? Justru inilah saatnya kita menunjukkan siapa Tuhan kita sebenarnya. Tapi apabila kita lebih banyak komplain, kita panas baran, emosi, menyalahkan Tuhan, mencari dalih untuk bertindak bodoh, maka hilanglah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan siapa Tuhan kita, siapa Allah kita yang sebenarnya. Kita tidak dapat mengatakan Allah itu besar, Allah itu sangat baik, tapi kalau kita sendiri tidak dapat menunjukkan kepada orang lain melalui penderitaan, melalui pencobaan. Tuhan telah percayakan kepada kita untuk bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi terang dunia. Terang dunia, light of the world. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.
Sewaktu menghadapi masalah, manusia harus menyadari kita ini memiliki keterbatasan. Kita ini tidak berdaya sepenuhnya atas pencobaan yang sedang kita alami. Oleh sebab itulah kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita harus tahu kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa manusia. Sebab itu di dalam segala hal, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Yang kelima, pencobaan boleh jadi adalah suatu peperangan rohani. Karena kita tahu setan selalu bertolak belakang dengan Tuhan. Dia mau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, dia mau membuat kita berputus asa, membuat kita menjadi lemah. Setan selalu menyerang kesehatan kita, tubuh kita, menyerang keluarga kita. Setan mencoba mengirimkan segudang pencobaan untuk membuat kita lemas, tidak berdaya. Tapi ingat, jangan menyerah. Arahkan mata kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sebab kita tahu peperangan ini adalah milik Tuhan. Dan kita harus mengerti. Kita jangan takut, jangan gentar, tapi percaya. Sebab dikatakan kamu berasal dari Allah. Kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang keenam, pencobaan sebagai suatu disiplin. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi pencobaan ini juga adalah cara Tuhan mendisiplin kita, mendewasakan kehidupan kita supaya kita tidak menjadi anak yang asal-asalan. Kalau kita mengakui kita ini adalah milik Tuhan, maka kita tahu pencobaan ini sebenarnya kita sedang didisiplin oleh Tuhan. Hanya melalui pergumulan, pencobaanlah kita dibentuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang teguh untuk berdiri sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi melalui pencobaan ini kita belajar mengetahui bahwa pencobaan untuk menolong membangun ketekunan iman. Melalui pencobaan pribadi kita sedang dimurnikan. Pencobaan juga membentuk karakter kita. Pencobaan menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan tempat bergantung yang dapat dipercayai. Pencobaan boleh jadi adalah suatu peperangan rohani. Pencobaan juga adalah sebagai suatu cara Tuhan mendisiplin kehidupan kita. Jadi tetaplah kita bersukacita di dalam kesengsaraan. Jangan lupa, walau dalam situasi apapun juga, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi Ayub. Ayub boleh melaluinya dan kita juga dapat melaluinya. Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan Allah Bapa yang memelihara kita, yang menolong kita, yang akan terus bersama kita melalui pencobaan ini sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan Tuhan setiap daripada anak-anak-Mu, gereja-Mu, setiap orang yang mendengar firman ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, pencobaan yang sedang mereka hadapi, kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau ada menggandeng tangan mereka,
Engkau ada Tuhan menolong mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketekunan Tuhan, supaya Tuhan mereka tetap Tuhan bersabar menanti saat dan waktunya ya Tuhan. Sampai pencobaan ini selesai Tuhan, maka mereka akan timbul seperti emas murni, seperti apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, berkati mereka Tuhan, teguhkan iman mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.